Salam. Shalom. Oke. Sekali lagi salam. Shalom. Oke, kita akan berbicara tentang tema yang diberikan oleh Bapak Pengurus adalah hanya sebuah keluhan. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan memberikan sedikit teka-teki. Mungkin itu boleh. Saya akan menjelaskan bahwa seperti di dalam gambar bahwa ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Ansar. Ya, perabotan ya. Ansar sedang berada di atas pohon dan ada seekor ular. Nah, di bawahnya di sebuah sungai ada seekor buaya dan seekor singa. Oke, dan apa tuh? Di bawah pohon kayak ada kenapa ya? Oke. Saya akan memberikan titik. Bagaimana si Ansar ini dapat keluar dari masalah ini? Dia boleh menghindar dari ular, dari buaya, dan dari singa. Coba teman-teman, saya butuh beberapa orang untuk menjawab. Katakan kalau boleh. Sudah terserah pada tuh. Oke, kakak Ivana. Berdoa. Berdoa. Bicara pada Tuhan. Berdoa serahkan itu aja. Kalau saya sudah mati. Oke, kan itu kan ada latih toh. Misalnya dari kesempatan nanti kita dan dia bisa usir itu ulang. Sudah bisa. Bagaimana kalau ditotok? Misalnya kalau Dia kalau maju berpendapat jauh nanti. Ayo. Harus kritis. Pasrah. Inti dari TKTT ini bahwa mengajarkan kita untuk bagaimana kita berusaha untuk keluar dari masalah seperti itu. Mungkin teman-teman boleh berpikir seperti ini. Nah itu sudah menjadi bagian kita menjadi seperti kita ada dalam sebuah masalah seperti itu. Bagaimana kita berpikir untuk mengambil jalan keluar? Tidak menjadi sebuah patokan bahwa jawaban yang benar yang seperti apa, jawaban yang paling tepat seperti apa. Tapi poin inti dari TKTK ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita berusaha untuk keluar dari sebuah masalah. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk pokoknya semua punya waktu, semua punya porsi masing-masing seperti itu. Nah, jika kita karena kebanyakan anak teologi, berarti kita harus mengetahui bahwa waktu dalam bahasa Yunani punya dua jenis seperti itu. Ada waktu kairos yaitu kesempatan, ada waktu kronos yaitu waktu ya seperti jam 12 sampai jam 1 sampai jam 12 seperti itu. Nah, setelah saya telusuri ternyata ini dalam perjanjian lama. Setelah diterjemahkan kepada perjanjian baru, bahwa waktu yang tertera di sini adalah waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu kesempatan. Nah, di sini firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ada kesempatan untuk lahir, ada kesempatan untuk meninggal, ada kesempatan untuk membunuh, ada kesempatan untuk menyembuhkan, ada kesempatan. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita punya kesempatan untuk sendiri. Nah, bagaimana jika kita dihubungkan dengan TKTK yang tadi? Nah, apakah kita ketika kita dalam masalah, kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Kita mau berusaha untuk mengambil kesempatan itu, atau malah kita pasrah itu? Bukan berarti kita sudah, ini mungkin sudah menjadi takdir saya untuk meninggal. Seperti tadi kesaksian dari kakak Desti begitu. Setelah saya mendengarkan, saya merasa bahwa ini betul-betul berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita dalam sesuatu masalah gitu seperti itu, bagaimana respon kita? Apa kita hanya pasrah atau kita mampu untuk berusaha untuk keluar dari masalah itu? Salah satu cara kades ya mengambil resiko bahwa kita harus operasi. Kita harus operasi dengan apa? Kita harus juga serta bahwa kita percaya ketika kita boleh mengambil resiko untuk operasi, kita juga harus percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan 3 poin penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan bahwa memakai kesempatan yang ada. Kadang-kadang kita seperti ini. Ketika kita
berkesempatan untuk hadir di sebuah ibadah seperti itu. Apa kita ingin mengambil kesempatan itu atau tidak? Terkadang jujur saya sebagai yang berbicara ini sebenarnya sama saya seperti teman-teman, bahwa ada punya rasa ketika misalnya ibadat nih mana sih seperti itu. Jujur saya pernah punya rasa seperti itu, dan teman-teman pasti pernah merasakan hal tersebut. Namun kembali lagi, kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, kita harus berpikir bahwa ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, apakah dampak yang akan kita terima ketika kita tidak mendapat datang ibadah? Ya, rasa biasa-biasa saja. Namun apakah itu menjadi biasa-biasa saja yang baik atau yang buruk seperti itu? Kita harus melihat bahwa dampak yang diberikan dari apa yang kita lakukan atau kita tidak mengambil kesempatan dan peluang yang kita dapat apa yang terjadi seperti itu. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kita waktu, sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh berkarya dalam kehidupan. Namun terkadang kita membiarkan itu menjadi kesia-siaan. Jadi poin yang pertama yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita mendapat kesempatan atau peluang, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apa kita membiarkan atau kita menggunakan kesempatan ini? Nah, selain kesempatan, apakah kesempatan ini hanya terbatas pada kesempatan atau peluang yang baik atau yang buruk? Kita jangan memakai faktor bahwa ini kesempatan yang baik. Terkadang ada kesempatan yang buruk yang kadang-kadang kita ingin lakukan ini. Ya, seperti itu. Seperti contoh misalnya apa ya? Ketika kita kesempatan yang buruk, ini misalnya, ini soal PDKT seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu ya. Ketika kita melihat bahwa ini sepertinya dia jomblo seperti itu. Ya mungkin karena ini pengalaman sih. Ketika bilang ini dia jomblo nih pas kita mendekat. Nah, tapi kita tidak tahu ternyata dia itu seorang baik Tuhan. Nah, itu merupakan mengambil kesempatan yang berdampak buruk seperti itu. Jadi kita harus betul-betul bijak dalam melihat kesempatan dan peluang. Karena jangan sampai kita melihat kesempatan atau peluang yang ada, itu malah menjadi dampak yang buruk untuk kita dan orang lain. Maka kita harus betul-betul meminta hikmah dari Tuhan bahwa kita harus berpikir logis, kita kan sudah dewasa. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika saya mengambil ini, saya melakukan hal seperti ini, dampak apa yang akan saya terima dan apakah ini merugikan atau menguntungkan. Nah, poin yang kedua yang ingin saya tekankan bahwa menyadari bahwa semua yang terjadi adalah pemberian Allah dan dalam rencana Allah. Nah, pada poin yang kedua ini memiliki hubungan dengan poin yang pertama. Ketika kita mengambil kesempatan atau mengambil peluang yang kita rasa berisiko, kita juga harus tetap percaya bahwa ketika saya berniat baik mengambil peluang yang baik, apakah ini betul-betul dalam rencana Tuhan atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita percaya bahwa itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita dan kebaikan bersama. Kita juga harus percaya bahwa itu adalah dalam rencana Tuhan dan pemberian Allah. Ini pengalaman saya pernah ketika pada semester lalu ada beberapa mata kuliah yang saya mendapatkan nilai kurang bagus. Saya langsung merasa, ini kita sudah belajar capek-capek. Ini begini saya itu. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita terkadang bahwa itu yang Tuhan beri. Kadang-kadang kau merasa bahwa apa yang kita capai ketika kita di sini dan kita sudah berada di sesuatu posisi yang kita bilang seperti di atas atau di suatu kesuksesan seperti itu, kita melupakan Tuhan. Apalagi kalau kita berada dalam posisi yang rendah, di atas atau lupa Tuhan, tapi rendah dengan ini sosial dari mana nih? Ini suka apa nih? Karena itu seperti itu. Jadi kamu harus bisa percaya bahwa setiap apa yang kita terima atau
ketika kita dalam posisi yang enak, posisi yang tidak enak, posisi yang sukacita, posisi yang duka cita, kita harus bisa percaya bahwa itu hanya dalam kehendak Tuhan. Bahwa kalau misalnya saya dalam posisi yang enak, bagaimana? Kenapa ketika saya dalam posisi enak? Apakah ini karena kesuksesan saya atau karena Tuhan? Nah, apalagi posisi yang tidak enak seperti tadi, ketika kita dalam kesialan, mendapatkan suatu momen yang tidak mengenakan, duka cita atau apapun itu, atau apa yang tidak membuat kita senang, ini sudah. Nah, ini kemarin kita susah apa ini? Ini kayaknya kita kemarin kita ini pasti susah. Ini beta susah salah. Ini beta susah salah. Ini pasti berkusia. Nah, kadang-kadang kita lupa memberikan kehendak Tuhan. Ketika kita mendapatkan suatu ketidakenakan yang diterima, kita juga harus melihat dong, dalam posisi yang tidak enak, pasti Tuhan punya rencana. Nah, pada poin yang ketiga yang saya tekankan adalah takut akan Tuhan. Nah, dari kedua poin yang di atas yang sudah saya jelaskan, semua yang saya rasa yang menjadi kunci dari semua ini adalah pada poin tiga adalah takut akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah 3 saja dijelaskan dalam ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Takut akan itu berarti berserah dan menyerahkan semua apa setiap ini kehidupan kita hanya pada Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan tolong beta, apa-apa Tuhan mau ini. Tuhan bimbing beta. Pokoknya semua yang kau lakukan, apa yang kau ingin capai, apa yang kau lakukan, hanya mau pikir sekarang kan ini. Kalau berarti karena di beta semua, misalnya pilih pan, kalau lupa, ada coba pilih pan, Tuhan jawab apa? Nah itu karena kau nggak berani itu. Nah hal yang kecil seperti itu sampai kau kadang-kadang lupa, apalagi hal-hal yang besar. Kadang-kadang beta masuk di kampus, semua udah lama. Teman-teman kelas ini tahu tapi pinjam kampus itu seperti apa. Jadi pinjam kampus dari waktu 3 di kelas mulai jam 10 jam 9, BDN baru bangun jam 10 jam 9. Kadang-kadang jadi kotor cuci muka sih. Tapi nggak aslinya belajar. Nah itu kalau sudah lama seperti itu, jangan sudah berdoa. Ada tuh di muka sana. Nah itu kadang-kadang ya baik juga karena kau menyiapkan hati meskipun kau dalam keadaan terlambat, atau bisa menyiapkan kau tahu hati Tuhan. Tapi kalau setelah terlambat, jangan sesudah langsung pikir lagi. Sama seperti kemarin saya minta jalan biasa. Ingat minta tuh kali kan kalau sudah berdoa cuma kali biasa. Itu sampai karena begitu dan itu rasa itu terlalu besar. Pasti teman-teman dia tuh sendiri waktu itu tapi kau salah diri. Sampai pada itu. Karena kalau rasa tuh karena ketika hari ini beta berdoa biasa saja. Besok kalau beta sudah berdoa pasti juga biasa aja. Nah, menurut teman-teman ini pemikirannya salah beda. Salah. Oke. Salah. Kalau sudah salah Jawaban. Ini macam buat deh. Beta itu sebenarnya ini cuma beta juga itu salah. Tadi yang mau bangun sih, bisa berdoa baik. Karena baru tahu beta ya. Betul kalau bisa ngomong, kalau pikir beta pada buat pasti begitu. Jadi ketika kau menaruh semua apa yang kau ingini, apa yang ingin kau lakukan, semua dalam tangan Tuhan. Kau juga berarti itu kau tuh menggunakan atau melibatkan dan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Ketika kau takut akan Tuhan, mau dalam keadaan apa sah, mau dalam situasi apa sah, kau akan percaya bahwa kita misalnya contoh yang tadi kita bikin. Kalau kau tuh percaya dengan Tuhan, kau tuh takut dengan Tuhan, mau dalam situasi apapun, Tuhan sudah bilang kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan mungkin hanya Tuhan yang pas seperti itu. Nah bagaimana kau merespon itu? Ketika Tuhan kau sudah berpenjara, kau harus bisa berpikir logis. Bagaimana kau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan.
Namun ketika kau sudah berhasil, kau sudah mengambil itu kesempatan dan kau mencapai puncak, apa yang kau katakan? Apa kau katakan bahwa kita hebat, saya hebat, aku hebat? Atau kau bilang ini semua karena Tuhan? Nah itu menjadi kau punya perlindungan hari ini. Ketika kau mengalami situasi atau kesempatan yang diberikan, atau apapun itu, mau dalam situasi sedih, situasi senang, semua punya waktu, semua punya porsi. Kau punya porsi masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Nah, bagaimana kau menggunakan porsi yang Tuhan berikan dengan kesempatan, porsi dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kau bisa mengambil porsi dan peluang yang Tuhan berikan seperti itu, nah apa yang kau ingin kau katakan? Kau harus bisa mengatakan bahwa saya sampai seperti ini, saya sampai di puncak ini, itu karena hebatnya Tuhan. Hebat dan karena kuasa dan hebatnya Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mampu melakukan hal tersebut, kita juga tidak secara langsung kita juga punya rasa takut akan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah menjadi dasar takut akan Tuhan. Kalau kita sudah punya rasa takut akan Tuhan, kembali lagi ketika kita mengambil kesempatan, atau selalu mungkin kesempatan lain, kita harus senang. Atau bisa mengambil kesempatan lain dan kita yakin kalau kita ambil kesempatan, itu memimpin. Ketika kita sudah berhasil ambil kesempatan, kita yakin bahwa ini semua yang salah Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di akhir bisa kita bilang kadang-kadang untuk hanya melihat suatu jalan, suatu fata morgana, dia bilang fata morgana. Kamu pernah ada Tuhan di posisi kau jalan begini, kau lihat di ujung sana, wih, ini sebuntu ini sebuntu. Tapi kau harus bagaimana kau bisa berjalan, bisa kau mengambil kesempatan untuk, ini beta kalau stuck di sini, saya beta hanya berhenti di sini, apakah ini Tuhan yang mau? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang semua ada waktu. Jadi ketika lu hanya berdiam diri, buat apa? Jadi lu ambil kesempatan Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih waktu. Nah bagaimana lu melakukan itu? Sehingga kadang-kadang kau melihat jalan yang pikir berujung, ketika kau dengan tangan Tuhan, kau berkiri memeriksa itu, dengan itu hanya semua belok. Hanya kau melihat dari sini, ini ternyata susu buntu nih mah. Nah itu kau tentang bilang, Tuhan tolong itu dong. Ini apakah ini buntu kosong? Bikin, kau hanya belok karena pikir buntu. Jadi poin dari ini bahwa bagaimana kau bisa memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesempatan dan menyadari semua hal yang kau lakukan ini semua dari Tuhan. Jadi ketika kau dalam situasi yang baik dan yang baik, kau harus percaya bahwa itu semua dalam rancangan